Silakan Usi Randy. Selamat malam. Shalom. Shalom. Halo. Selamat malam. Jujur aku baru pertama kali ini kan gara-gara bumbok ini. Bagaimana kabar semua? Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Amin. Ya, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita tetap bisa berkumpul walaupun hanya melalui media ini ya. Apalagi ya yang harus dibicarakan ini? Apa Baca tugasnya. Silakan diperkenalkan petugasnya Usi. Oh ya, yang ada di slide. Nama saya Randy dari Catchmani Jember. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan dengan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Usi siapa itu tadi? Bung Ernst Bogar dan Usi Lia. Ya. Ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil sesat, marilah. Kita pujikan lagi. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Maaf, sebelum kita memulai acara selanjutnya, kita berdoa dulu dalam doa pembukaan. Kita mulai berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur dan kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kekuatan sehingga kami masih bisa bertemu dengan teman-teman di SFGP ini. Bapak, sebentar lagi kita akan mendengar firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Radius.
Semoga apa yang Pendeta Radio sebarkan akan menjadi kekuatan bagi kami. Bimbing kami Tuhan dalam memulai acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, sambut doa kami. Amin. Selanjutnya pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh Usi Teresia. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terima kasih buat Usi Teresia. Dan kita serahkan ini kepada Pendeta Radius untuk membawakan firman-Nya. Kita pujikan dulu Ibu, kasih Yesus sebelum masuk dalam pelayanan firman. Oke. Kita pujikan sama-sama Bapak Ibu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selamanya. Kita ulang kembali, kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai kasih-Nya kepada kita semua, kasih-Nya kepada kita sampai selama-lamanya. Dengan diantarkan pujian akan kasih Yesus, kita akan menghayati akan firman yang Tuhan akan sampaikan bagi kita. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala karya yang indah Tuhan Yesus berikan bagi kami, karena kami memahami akan kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib bagi kami. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami hendak melandasinya di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi petunjuk, menjadi dasar dalam kehidupan iman kami, sehingga itu boleh menguatkan kami untuk tetap hadir sebagai anak-anak Tuhan yang tetap berkarya dalam segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus percayakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di sorga, tuntunlah kami hanya di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca akan firman Tuhan, di mana dasar renungan pada malam ini saya ambil dari Yesaya pasal 50,
ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang bersedia untuk merenungkan firman Tuhan ini dan melakukan kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menempatkan konteks firman Tuhan pada malam hari ini terkhusus di dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh orang-orang Israel yang pada saat itu tengah berada di tanah pembuangan di Babel. Hidup sebagai orang-orang buangan di tanah yang asing tentu saja bukan menjadi perkara yang mudah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mempertanyakan, kenapa Tuhan kok seperti membiarkan negeri yang mereka cintai kemudian dihancurkan, lalu kemudian dijarah oleh tentara Babel. Bahkan ada juga yang kemudian menyalahkan Tuhan dan menganggapnya bahwa ia sudah meninggalkan kehidupan umatnya. Pertanyaan teologisnya adalah, jika memang orang Israel ini adalah umat Tuhan, lalu mengapa Tuhan itu tidak mengambil tindakan apapun untuk melindungi kehidupan umatnya? Bukankah Tuhan itu adalah maha besar dan maha kuasa dalam segala tindakannya? Yesaya yang mendengarkan akan segala keluh kesah dan pergumulan daripada umat Tuhan ini, lalu kemudian mempercakapkannya secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dia lalu kemudian menyampaikan segala keluh kesah yang dirasakan oleh umat Tuhan tanpa ada sedikit pun yang ditutupi. Dan dalam sebuah proses refleksi secara pribadi itulah kemudian Yesaya menyampaikan kembali kepada umat Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang mereka alami adalah bagian daripada bentuk proses pendidikan dan pembelajaran yang Tuhan Allah ingin lakukan dalam kehidupan mereka. Agar supaya mereka menyadari bahwa keberadaan mereka di tanah Babel itu adalah tidak terlepas dari perilaku dalam kehidupan lama mereka yang ada di dalam dosa. Jadi karena itu umat Tuhan ditempatkan di Babel bukan oleh karena Tuhan tidak lagi mengasihi dan menyayangi mereka, tetapi dalam konteks sebetulnya Tuhan ingin mempersiapkan mereka untuk sebuah proses perenungan untuk melihat menuju masa depan. Jadi karena itulah kemudian keberadaan umat Tuhan yang ada di Babel ini jangan kemudian dilihat sebagai sebuah bentuk hukuman, tetapi hendaklah juga dilihat sebagai sebuah bagian dari proses untuk mendidik mereka dalam kaitan tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan pada saat ini Yesaya menggunakan gambaran sebagai seorang murid. Jadi orang Israel
dituntun untuk kemudian bagaimana menempatkan diri mereka sebagai seorang murid di hadapan Tuhan. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang murid? Yesaya mengatakan bahwa seorang murid itu haruslah memanfaatkan lidah dan kemudian juga telinga yang dimilikinya sebagai anugerah dari Tuhan. Lidah itu harus kemudian digunakan untuk apa? Untuk menyampaikan semangat baru. Nah, ini sesuai dengan konteks mereka di pembuangan. Yaitu agar supaya melalui apa yang mereka percakapkan, apa yang melalui mereka katakan, maka itu bisa menjadi sebuah bagian kata-kata penghiburan kepada sesama yang saat itu tengah mengalami kedukaan, keputusasaan, dan keletihan dalam hidupnya. Jadi karena itulah kemudian diharapkan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang dapat membangun pengharapan yang baru. Bukannya kemudian membangun percakapan-percakapan yang boleh dikatakan justru membawa keputusasaan. Jangan kemudian percakapan-percakapan yang ada di antara umat Tuhan itu hanya diisi dengan keluhan-keluhan. Ya. Tapi hendaknya juga mereka harus melihat bahwa mereka harus saling membangun dalam sebuah cara pandang yang positif untuk melihat apa yang baik untuk masa depan mereka. Jadi karena itulah kemudian pemanfaatan lidah itu disampaikan haruslah menjadi sesuatu yang sifatnya menghibur dan menguatkan yang lain. Lalu kemudian juga umat Tuhan diajak bagaimana kemudian mereka juga harus siap untuk mendengar. Apa yang harus didengar? Tentu saja suara Tuhan. Jadi kalau selama ini dalam kehidupan mereka di masa yang lalu, mereka kurang peka dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka kurang peka untuk kemudian bersedia mendengar dan melakukan apa yang menjadi suara Tuhan, maka sekarang di tempat pembuangan di Babel, mereka kemudian diajak untuk lebih peka memasang diri, ya, mendengarkan apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki dan Tuhan mau dalam hidup mereka. Jadi karena itulah kemudian mereka diajak untuk mendengarkan kembali suara Tuhan, di mana di dalamnya sebetulnya Tuhan tidak hanya bicara tentang peringatan ketika bicara tentang masa lalu, tapi juga berbicara tentang pengharapan dan janji untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya, jadi kemudian kita lihat di sini Yesaya menyampaikan ada sesuatu yang saling berkesinambungan. Ada sesuatu yang tidak boleh diputuskan dalam penggunaan dari lidah dan telinga itu dalam diri seorang murid. Ya. Lidah digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang baik, dan itu berangkat sebetulnya dari kesediaannya untuk mendengar apa yang menjadi harapan dan janji Tuhan dalam kehidupannya. Nah, di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Yesaya tidak hanya menyampaikan apa yang harus dilakukan. Karena ternyata Yesaya juga menyampaikan risiko yang harus siap untuk dihadapi oleh seorang murid. Dalam ayat 5b sampai ayat yang ke-6 di situ disampaikan ya bagaimana gambaran seorang murid yang harus siap untuk menderita. Jadi dikatakan di situ bagaimana ia harus siap menderita dalam bentuk apapun. Mau dihina, mau diludahi, mau dipukul oleh orang lain yang membenci, ya, nggak ada masalah. Karena itu adalah sebuah bagian daripada resiko ketika ia hidup sebagai seorang murid Tuhan. Apa yang ia sampaikan sebagai sebuah kebenaran, sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki, itulah yang kemudian harus disampaikan. Jadi tidak boleh ada yang kemudian dikurangi atau yang dilebihkan. Apa yang disampaikan tentang janji Allah itu menjadi sesuatu yang menguatkan dalam kehidupan umat Tuhan. Walaupun tentu saja kadang-kadang banyak orang yang meragukan apa yang menjadi isi janji Tuhan. Apalagi kalau bicara janji Tuhan yang disampaikan dalam kata-kata yang mungkin dinilai secara logika, dinilai secara akal manusia adalah sesuatu yang sifatnya mustahil. Tetapi Yesaya meyakinkan di dalam firman Tuhan pada malam hari ini bahwa
inilah tugas yang sebetulnya harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada pada saat ini. Saya menyampaikan judul dalam renungan ini, ya, integrity leader. Saya memahami leader itu tidak hanya dalam kapasitas seorang pemimpin dalam kekuasaan, tetapi tentu saja kita juga bisa berbicara tentang kapasitas leader sebagai orang yang terdepan. Jadi orang yang terdepan untuk menyampaikan apa yang sebetulnya menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan. Dan integritas itu dibangun adalah ketika ia menempatkan dirinya dalam sebuah relasi yang betul-betul utuh, dalam kesetiaan dan ketaatan dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak akan pernah bisa menjadi seorang leader yang punya integritas kalau kita tidak hidup sepenuhnya di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Jadi karena itu kemudian apa yang menjadi bagian dalam firman Tuhan, apa yang kemudian menjadi bagian dalam peribadahan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dalam setiap pujian, dalam setiap doa, bahkan juga ketaatan melakukan firman Tuhan adalah menjadi sebuah paket yang sangat lengkap untuk menjadikan kita dapat menjadi seorang leader yang memiliki integritas. Tapi tentu saja seperti yang disampaikan firman Tuhan saat ini, tantangannya tentu saja tidak mudah. Ya, apalagi kita sekarang berhadapan dalam sebuah lingkungan yang mungkin saja menempatkan posisi, ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus ini kan dalam posisi yang selalu minoritas. Artinya semuanya serba dibatasi. Ya, saya sendiri pernah tinggal di Jakarta. Ketika saya masuk dalam lingkungan, karena saya harus mengontrak gitu ya. Itu waktu saya selesai mengambil S2, lalu saya mulai mempersiapkan diri untuk mengajar di sekolah teologi. Ketika saya masuk pertama kali dalam rumah kontrakan itu, saya didatangi oleh ketua RT. Beliau bicara begini, maaf Pak Pendeta, ini kebetulan lingkungan di sini mayoritasnya ya Muslim. Ya. Jadi mohon maaf, mungkin kita nggak melarang sebetulnya kalau mau ibadah di rumah. Ya. Tetapi mungkin lebih baik kalau misalnya bisa diatur supaya tidak ada aktivitas keagamaan dulu di kontrakan. Jadi bahasa halusnya seperti itu. Jadi boleh ada kegiatan keagamaan di tempat saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya saya sampaikan, ya nggak apa-apa Pak. Saya bilang begitu. Jadi itu ternyata dialami juga oleh saudara-saudara kita yang ada di dalam satu lingkungan yang sama gitu. Saya baru tahu kemudian gitu. Jadi kita nggak bisa beribadah kumpul ya. Kita nggak bisa kemudian memuji Tuhan. Ya, kita nggak bisa kumpul rame-rame gitu. Karena nanti seperti disampaikan Pak RT kepada saya, nanti takutnya ada yang nggak suka lalu lapor, katanya kemudian rumah itu mau dijadikan rumah ibadah. Jadi susah juga kita kalau tamunya rame-rame. Saya bayangkan kalau seperti malam ini, ya kita kumpul satu tempat gitu ya. Kalau dalam rumah saya begitu, waktu masih di Jakarta mungkin akan kesulitan, ya. Karena pasti jangan-jangan begitu bertamu, Bung-bung sama usi-usi semua ini bertamu ke rumah, nanti langsung digerebek semua gitu ya. Karena rumah kontrakan saya mau dipakai rumah ibadah katanya. Ya. Tapi tentu saja hal-hal dalam keterbatasan seperti itu janganlah kemudian membuat surut semangat kita untuk tetap hadir sebagai leader-leader yang Allah utus di tengah-tengah dunia. Kita harus tetap menjadi yang terdepan dalam segala sesuatu. Dan kita bersyukur sebetulnya bahwa di masa di tengah-tengah pandemi ini, ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sebetulnya menunjukkan teladan itu. Kan beberapa kali ya saya tersanjung secara pribadi sebetulnya ya. Ketika banyak kali orang Kristen dipuji gitu kan. Karena apa? Karena lebih taat kepada protokol kesehatan. Kami di Lawang ini gereja-gereja justru mendapatkan apresiasi yang luar biasa begitu.
Karena apa? Karena kami tetap taat prokes gitu. Begitu pemerintah katakan, maaf ini rumah ibadah harus tutup, kami tutup gitu. Sementara yang lain masih coba-coba seperti itu. Ketika yang lain masih adakan kegiatan terbuka gitu ya, keagamaan yang lain, tapi kita di gereja, walaupun misalnya ibadah syukur misalnya, kita masih tetap menerapkan misalnya prokes dan sekaligus juga sebetulnya meminta warga jemaat yang mengadakan acara itu untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan juga ketua RT dan RW gitu. Jadi kita tidak langsung serta-merta misalnya jemaat datang itu langsung kemudian ayo kita bikin ibadah lalu kemudian kita langsung iakan, tapi mereka kita minta untuk koordinasi. Kalau warga masyarakat mengatakan nggak bisa atau RT RW mengatakan nggak bisa, ya kita akan taat. Dan itu kita tunjukkan sekali. Dan yang terakhir juga kan misalnya kita lihat bagaimana kepedulian kita ya di dalam masa-masa vaksinasi ini luar biasa. Angka orang-orang yang percaya kepada Kristus itu yang bersedia untuk divaksinasi itu jauh lebih besar daripada yang lain. Kesadaran kita luar biasa. Itu dari sisi yang kaitan dengan pemerintah. Nah, tantangan kita ke depan ini sebetulnya adalah bagaimana kita tetap menunjukkan integritas kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Bagaimana kita bisa tetap untuk menyampaikan berita Injil itu tentu saja bukan di dalam bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa-bahasa yang mungkin memancing ya. Tapi bagaimana kita bisa tetap untuk menyampaikan berita Injil itu dalam tindakan, lalu kemudian juga dalam pengajaran ya. Bagaimana kemudian juga kita dengan proaktif menunjukkan kasih kita kepada sesama. Nah, ini menjadi tantangan ke depan kita. Sehingga kita kemudian bisa tetap menunjukkan integritas kita. Tetapi tentu saja yang terpenting adalah jangan sampai kita kemudian kehilangan hubungan dalam relasi bersama dengan Allah dalam hidup kita. Kita harus tetap menjaga bagaimana kita hadir dalam kesediaan membangun relasi bersama dengan Allah. Kita sadar bahwa kita ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini untuk sebuah misi yang besar. Kita semua. Ya. Kita punya profesi masing-masing, tapi melalui profesi yang berbeda-beda itu, kita kemudian diutus oleh Allah untuk menyatakan karya dan kuasanya yang besar di tengah dunia. Kita jangan tunggu Allah buat mujizat. Kita jangan tunggu Tuhan Yesus bikin mujizat. Ya. Tapi kita harus menguatkan diri kita bahwa kita siap dipakai oleh Tuhan untuk membuat mujizat di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Dan kita harus menyiapkan diri kita untuk menjadi perangkat Allah yang senantiasa siap untuk melayani di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Tidak hanya di tengah kehidupan gereja kita, tidak hanya di tengah lingkungan kehidupan saudara yang seiman dengan kita, tapi juga bahkan dengan relasi bersama dengan orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita, ya, sehingga kemudian mereka juga dapat mengenal dan menyelami akan kasih Kristus melalui apa yang kita saksikan. Mari rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita membangun kehidupan integritas kita bersama dengan Tuhan. Jangan kita lepaskan relasi kita bersama dengan Tuhan. Terus kita bangun dan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang selalu terdepan dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Silahkan kalau mau berdoa untuk selesai khotbah, Pak Pendeta. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dalam ungkapan syukur dan sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang telah memanggil kami melalui karya-Mu yang sungguh besar dan ajaib itu. Engkau yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Engkau yang telah menghadirkan karya keselamatan dalam hidup kami. Engkau yang telah membasuh dan membersihkan diri kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak berada di hadapan. Sehingga saat ini kami boleh menjadi bahagian dari warga kerajaan sorgawi. Saat ini Tuhan, dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia, kami ingin berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan.
Kuatkanlah kami, agar supaya kami tetap membangun integritas bersama di dalam cinta kasih Tuhan. Agar supaya kami tetap dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga itu boleh menjadi tanda kesaksian yang besar bagi banyak orang. Tentang karya kasih Allah yang besar ingin dinyatakan di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Pakai dan urapilah kami semua ya Tuhan. Agar supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia untuk memberitakan tentang Injil Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Walaupun kami sadar ada banyak tantangan, tapi kami ingin terus berjalan maju demi kemuliaan nama Tuhan Yesus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan firman-Mu yang boleh diberitakan pada saat ini, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kami semua, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga semua kita diberkati dan kita mau mengaminkannya dengan pujian semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Kita akan masuk dalam persembahan. Ajakan persembahan ini, baiklah mari kita sama-sama melihat dari 2 Korintus 9 ayat 8. Firman Tuhan berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil persembahan disiapkan, Bapak Ibu, untuk menunjang pelayanan Zoom prayer kita, bagi Bung Usi yang rindu memberikan persembahan dapat memberikannya melalui metode transfer ke nomor rekening di bawah, di monitor screen teman-teman semua, Bung dan Usi. Kita akan memuji sambil kita melakukan persembahan secara transfer, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah
kemurahannya, pujilah. Bersyukur, I bersyukur selamanya. Kita mau nyanyikan bait yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bung dan Usi-Usi, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, puji syukur dan tiada putusnya kami berterima kasih jika pada malam ini kami sudah boleh disegarkan oleh firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Radius Aditya Jornar. Tuhan Yesus berkati beliau, hamba-Mu ini, Pendeta Radius dalam pelayanannya dan keluarganya. Bapa di surga, pada kesempatan doa syafaat ini, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk pengurus dan anggota SFGP. Kiranya kami semua diberikan roh semangat dan melayani Engkau ya Bapa. Dan kami diberikan kesehatan yang baik, agar kami dapat melayani dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga memperluas kerajaan Allah di muka bumi, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk program kegiatan SFGP dalam tahun 2022 ini. Antara lain kegiatan yang sedang terlaksana di hari ini, kegiatan Zoom prayer, kegiatan rumah doa, kegiatan ayo baca Alkitab, dan kegiatan sahabat peduli, serta kegiatan fokus group discussion dan bikers. Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, Engkau mau tolong dan campur tangan dalam seluruh kegiatan di dalam tahun 2022 ini. Kiranya kegiatan ini, ya Bapa, semuanya agar dapat terlaksana dengan mudah, lancar, dan baik, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada kesempatan doa syafaat ini juga, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam kelemahan tubuhnya. Yang akan kami sebut namanya dalam doa syafaat ini antara lain Bung Pendeta Emerson Siahaan dalam pemulihan, Bung Robert Lesi, Adik Yemima, Usi Adistri Kirei, Usi Monik Patricia di Belanda,
semuanya dalam pemulihan dan dalam berobat jalan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau mau hadir, Engkau mau tilik satu persatu jamaah saudara-saudara kami ini ya Tuhan, dan berikan kesembuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi Bung Vicky Edward Mangi dalam pemulihan. Tuhan juga mau jamah dan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi Bung Dani Pea dalam isolasi mandiri. Juga Usi Marta Tobing, Bung Vicky, Tisha, anak dari Usi Marta dan Bung Vicky, yang juga dalam isoman. Tuhan Yesus berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Bagi keluarga Usi Marta dan Bung Vicky. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi anak Abel, anak dari Usi Martini, Eklesia. Tuhan berikan pemulihan setelah operasi lututnya, lutut dari anak ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi Bung Agus Wangkai yang sedang dalam isoman. Tuhan, berikan kesembuhan bagi Bung Agus Wangkai pula ya Bapa. Engkau juga kami juga mau berdoa bagi Usi Pendeta Rosalin Latuheru Mole dan Bung Harli Pati, Mas Iwan Juli dari GPIB Getsemani Jember. Tuhan Yesus, Engkau juga mau hadir bagi mereka tilik satu persatu. Dan Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna ya Bapa. Agar di dalam kesembuhan mereka juga boleh mengucap syukur dan terima kasih. Betapa baiknya kasih Tuhan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami juga mau berdoa bagi Pendeta Emeritus Gerson Syahenia yang sedang opname di rumah sakit di Malang dari GPIB Getsemani. Tuhan, Engkau mau hadir juga dan tilik dan berikan kesembuhan bagi Pendeta Gerson Syahenia ya Bapa. Tuhan, berikan kesembuhan yang terbaik bagi Bapak Pendeta Emeritus Gerson ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati dan kuatkan bagi keluarga yang saudara-saudara kami yang sedang sakit ini ya Bapa. Agar mereka juga dapat setia dalam melayani dengan kesabaran dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus Bapa di surga. Kami mau menyerahkan semua saudara-saudara kami ini yang sudah kami sebut namanya. Begitu ya juga yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Kami percaya bahwa saat ini juga Tuhan sudah menjamah mereka dan Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga. Inilah beban pergumulan doa kami. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam rangkaian doa syafaat pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami,
berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, seluruh menteri, kemudian juga berkati para anggota MPR dan DPR, baik pusat, tingkat 1 dan tingkat 2, dan juga pejabat negara lainnya. Tuhan, berkatilah mereka dalam kehidupan mereka, dalam mensukseskan bangsa Indonesia ini, agar menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, adil dan makmur. Terutama juga kami di Jawa Timur berdoa untuk Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga Bapak Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya. Berkatilah mereka berdua di Jawa Timur dan di Surabaya. Tuhan, berilah hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat melayani-Mu dan memimpin kami semua di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya juga, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, kedamaian di muka bumi Indonesia ini, Tuhan. Berkatilah Panglima TNI dan Kapolri dalam memimpin para anak buahnya, Tuhan, untuk dapat mensukseskan program pemerintah dan terutama mencegah teroris dan KKB di Papua agar tidak menjadi borok dalam pemerintahan kami ini, Tuhan. Berkatilah juga semua polisi dan TNI dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia, di daerah-daerah terpencil, Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka dapat melayani bangsa dan negara ini, agar dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian, Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga, Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang dalam memasuki serangan ketiga, Tuhan. Virus Omikron, Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh tenaga kesehatan dimanapun mereka berada, terutama di kota-kota besar yang untuk menjaga keamanan, agar virus itu tidak menyebar dan dapat mengganggu kesehatan umat-Mu, terutama umat Kristen. Tuhan, berkatilah juga para dokter, perawat kesehatan, dan semua apoteker, agar mereka dapat bekerja sama untuk merawat para pasien yang isoman, yang sakit, agar mereka dapat sembuh dan dapat mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi mereka hidup. Tuhan, pada malam hari ini juga, Tuhan, kami berdoa dengan terjadinya peristiwa perang di antara Rusia dan Ukraina. Kami yakin dan percaya, kami tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tetapi kami yakin percaya Tuhan dapat mencegah, karena kami tahu perang yang terjadi itu dapat merugikan orang-orang yang tidak berdosa dan orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan, karena politik itu kejam. Tuhan, pada malam hari ini juga, Tuhan, kami berdoa kepada Pendeta Inlatu Prisah, GPB, KMJ GPB Immanuel Cimahi, yang tahu Allah panggil suaminya di Papua pada hari ini. Tuhan, berkatilah Pendeta In dalam rencana ke Papua, dan juga rencana yang akan Pendeta In alami dan laksanakan di dalam kedukaan itu. Berkatilah juga Majelis Jemaat GPB Immanuel Cimahi, agar semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Inilah doa permohonan kami, ampunilah segala dosa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dalam rangkaian doa syafaat ini, Bapak, kami mendoakan anggota SFGP yang berhari ulang tahun, yaitu hari ulang tahun perkawinan pada tanggal 21 Februari, yaitu Bung Sahat Situmorang, dan juga yang berhari ulang tahun pertambahan usia pada tanggal 24 Februari, Bung Valerie Siwi, pada tanggal 25 Februari, Bung Yosua Longkutoy, pada tanggal 26 Februari, Usiola. Bapak, kami juga mendoakan keluarga yang berduka, yaitu pada tanggal 20 Februari yang lalu, Engkau telah memanggil Bung Syur Sliman, kakak dari Usi Wilma Liman. Kiranya kekuatan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus beserta keluarga yang ditinggalkan. Bapa, pada malam hari ini kami juga telah Engkau beri kesempatan untuk memberi persembahan yang juga merupakan berkat-Mu juga, ya Bapa. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat bagi sesama,
dan selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar dan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam warta SFGP yang akan dibawakan oleh Usi Valer. Ya, terima kasih Bung dan Usi. Pada malam hari ini kita mengucap syukur ya, kita dilayani oleh Bung dan Usi dari SFGP Jawa Timur. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Radius Aditya Jonar atas pelayanan firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya boleh menguatkan Bung dan Usi sekalian dan juga boleh meneguhkan Bung dan Usi dalam setiap pelayanan yang dilakukan di mana saja kita semua berada dan juga di tengah keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bung dan Usi dari SFGP yang sudah bersama-sama dengan kita melayani pada malam hari ini. Untuk liturgos Usi Randy Telang dan pengisi puji-pujian ada Bung Ernst Bogart dan Usi Lia Jahi, pembaca Mazmur Usi Teresia Setiawati, dan doa syafaat kita dibawakan oleh Usi Leni Mahmulete, Bung Rudi Sigar, dan Usi Penny Mamuaya Lontong. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati Bung dan Usi beserta dengan seluruh keluarga. Kemudian kita akan dilayani minggu depan, ibadah Zoom prayer kita akan dilayani oleh SFGP Cimet atau Cikaso Medannya. Jadi berharap Bung dan Usi yang pada malam hari ini hadir, boleh berkenan hadir kembali di minggu depan bersama-sama dengan teman-teman dari SFGP Cikaso Medannya. Pada malam hari ini kami akan memberikan informasi saldo keuangan untuk SFGP, saldo yang sudah terkumpul sampai dengan hari ini berjumlah Rp6.910.000. Kiranya Tuhan memberkati Bung dan Usi yang sudah boleh memberikan persembahan syukurnya, kiranya juga boleh dikelola oleh pengurus untuk bisa menjadi berkat bagi pelayanan kita di SFGP ini, khususnya di Zoom prayer dan juga rumah doa. Terima kasih. Adakah informasi lain dari Usi Marta Tobing dan Bung Dani? Silakan. Ya, jika tidak ada, kembali ke Usi Randy, silakan. Iya. Kita akan akhiri. Kita masuk dalam penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Bung dan Usi, kita mau sama-sama memuji di jalan hidup yang lebar sempit dari Gita Bakti 284. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Doa penutup dan berkat kami serahkan pada Pendeta Radius Aditya Jonar. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Suaranya Pak Pendeta. Ya. Sudah ada? Putus-putus Pak. Putus-putus. Cek sound lagi. Sudah ada? Sudah. Sudah Pak. Ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa karena penyertaan Tuhan, kami boleh tiba pada penghujung daripada ibadah dalam ruang SFGP Zoom Prayer pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan kiranya ibadah yang kami lakukan, percakapan yang kami lakukan, semuanya boleh menjadi dasar untuk semakin menguatkan komitmen kami dalam kesediaan untuk membangun kehidupan iman yang semakin lebih baik bersama dengan Tuhan, dan kami sedia untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Dan saat ini kami juga menyerahkan untuk SFGP wilayah Jatim yang boleh mengkoordinir acara ini. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati setiap kami yang telah mengambil bagian dalam tugas pelayanan kami masing-masing. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati apa yang boleh kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan sebelum itu kami mohonkan berkat yang boleh Tuhan Yesus hadirkan bagi kami. Terimalah akan berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Radius serta juga Bung dan Usi SFGP Jawa Timur yang sudah melayani